Halo semuanya, perkenalkan saya Putri Anissa. Saya adalah seorang guru bahasa Indonesia yang mengajar di SMA Negeri 2 Pandeglang. SMA Negeri 2 Pandeglang adalah rumah kedua bagi saya. Tempat di mana saya menghabiskan hampir separuh waktu dalam sehari untuk mendidik, mendampingi, dan mengantar siswa merajut mimpi dan membentuk jati diri. Jika keluarga menanamkan nilai-nilai dasar kehidupan, maka sekolah memperluasnya. Disinilah kedisiplinan, kemandirian, dan rasa tanggung jawab diasah secara konsisten. Ketika sebuah sekolah berhasil menjadi rumah kedua, belajar bukan lagi sebuah kewajiban yang menjemukan, melainkan sebuah proses yang dirindukan. Rumah ini adalah tempat di mana masa depan dipersiapkan dengan penuh cinta dan harapan. Sebagai seorang guru, saya adalah seorang pemimpin dalam pembelajaran. Masih banyak orang yang keliru mengartikan kata pemimpin dalam dunia pendidikan. Mereka justru melihatnya sebagai sosok yang berdiri di depan untuk merumuskan segala kebijakan penentu arah. Pemimpinan pembelajaran bukanlah tentang memegang otoritas atau menuntut kepatuhan. Di dalam kelas, saya bukan sekadar mentransfer isi buku teks ke dalam kepala siswa, melainkan bertindak sebagai arsitek yang merancang pengalaman belajar yang bermakna. Dari sinilah konsep deep learning dimulai. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tenang semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada sehat anak-anak? Alhamdulillah sehat. Oke. Dengan mengajarkan materi menulis cerita, siswa didorong untuk mengeksplor imajinasinya. Kemudian diajak untuk mengaitkan sebuah konsep cerita dengan cerita kehidupan mereka masing-masing. Sehingga pada akhirnya cerita yang dibuat lebih relevan. Proses pembelajaran ini dikemas secara positif dan tidak membosankan guna menjaga motivasi mereka. Tugas saya adalah meyakinkan setiap siswa bahwa mereka mampu. Ketika ada siswa yang merasa menyerah, di sanalah saya harus meyakinkan bahwa setiap dari mereka memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing. Oleh karena itu, saya mempraktikkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Dalam pembelajaran, saya harus mengetahui kebutuhan mereka. Saya pun harus mengubah atmosfer kelas yang kaku menjadi ekosistem yang aman untuk membuat kesalahan. Karena dari kesalahannya lah proses belajar sejati dimulai. Saya tidak bisa menuntut siswa saya menjadi pembelajar sepanjang hayat jika saya sendiri berhenti belajar. Kepemimpinan pembelajaran menuntut saya untuk terus merefleksikan. Di akhir pembelajaran, saya akan selalu bertanya, apakah pembelajaran saya tadi cukup bermakna atau tidak? Bagaimana saya bisa membuat pembelajaran lebih baik dari sebelumnya? Sebagai seorang guru, saya tidak berhenti saat bel pulang berbunyi. Saya juga berkolaborasi dengan orang tua untuk menyelaraskan pendidikan di sekolah dengan pendidikan di rumah. Karena dua hal itu adalah kunci keberhasilan dan berkelanjutan. Pembelajaran adalah tentang meninggalkan jejak.
Sukses saya sebagai guru tidak diukur dari seberapa patuh siswa-siswa saya di dalam kelas, melainkan seberapa mandiri, kritis, dan bijaksana mereka saat melangkah keluar dan menghadapi dunia yang sesungguhnya. Pada akhirnya, sebuah prestasi yang didapat adalah pencapaian yang didapatkan dari komunikasi yang literat antara siswa, orang tua, dan guru. Menjadi seorang guru adalah sebuah pilihan untuk memimpin perubahan. Satu demi satu, setiap hari di dalam ruang kelas yang bersahaja.